Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas 12 IPA 2 kelompok Arus yang beranggotakan saya sendiri Zahra Gairia, Saya Tiken Aprilia Tika. Saya Vanessa Rahmadani. Saya Muhammad Ridwan Hasbi. Saya Raffi Gusti. Adapun tujuan kami membuat video praktek ini untuk memenuhi tugas fisika dari Ibu Hota, yaitu mengenai rangkaian gabungan RLC. Saya Vanessa Rahmadani akan menjelaskan yaitu 3 rangkaian RLC. Rangkaian seri RLC itu terdiri dari 3, yaitu R itu kapasitor, yang kedua itu L itu induktor, yang ketiga itu C itu kapasitor. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Yang kedua, hambatan yang dihasilkan oleh induktor itu disebut reaktansi induktif. Yang ketiga, hambatan yang dihasilkan kapasitor itu disebut oleh reaktansi kapasitif. Sekian presentasi dari saya tentang rangkaian gabungan RLC. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai sifat rangkaian RLC, yaitu sebagai berikut. Jika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif karena V berada pada posisi positif. Jika XC lebih besar daripada XL, maka rangkaian bersifat induktif karena V berada pada posisi negatif. Dan jika XL dan XC berada pada fase yang sama, maka rangkaian bersifat resistif karena terjadi resonansi antara Z sama dengan hambatan, V berada pada posisi yang sama dengan 0. Halo teman-teman, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fasor pada rangkaian gabungan RLC, di mana R sama dengan resistif, L sama dengan induktif, dan C sama dengan kapasitif. Terdapat 2 diagram fasor ya di rangkaian gabungan ini. Kita bahas yang pertama, itu ada diagram fasor di mana terdapat rangkaian gabungan atau pada hambatan tersebut, yaitu dilambangkan dengan V, yaitu tegangan, di mana mengalir pada arus yang sama sehingga diletakkan pada T sama dengan 0, di mana tegangan resistif mengalir pada arus yang sama sehingga sefase. Nah, sedangkan tegangan induktif mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan kapasitif tertinggal pada arus sejauh 90 derajat. Nah, selanjutnya pada diagram yang kedua itu X, dilambangkan X ya teman-teman, disebut dengan reaktansi. Nah, sama juga nih penjelasannya. Ketiga hambatan tersebut mengalir pada arus yang sama sehingga diletakkan pada T sama dengan 0. Nah, di mana R itu terletak pada arus sehingga sefase. Sedangkan reaktansi induktif mendahului arus sehingga 90 derajat. Ya, mendahului 90 derajat. Dan yang ketiga itu ada reaktansi kapasitif sehingga ia tertinggal sejauh 90 derajat. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman bisa simak lagi atau lihat pada gambar diagram fasor yang saya letak pada di samping video ini ya. Saya Raffi Gusti akan menjelaskan tentang rangkaian gabungan RLC, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat tambah buka kurung VL kurang VC tutup kurung kuadrat. V sama dengan tegangan, VR sama dengan tegangan resistor, VL sama dengan tegangan induktor, VC sama dengan tegangan kapasitor. Muhammad Ridwan Hasbi di sini akan menjelaskan mengenai rumus impedansi dengan rumus yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat.
dengan keterangan yaitu Z sebagai impedansi rangkaian RLC, R sebagai hambatan, XL sebagai reaktansi induktif, dan XC sebagai reaktansi kapasitif. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal rangkaian gabungan RL dan C. 1. Diketahui resistornya 12 ohm, 2. Induktornya sama dengan 0,075 Henry, yang ketiga kapasitornya sama dengan 500 mikrofarad, di mana suatu mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad, sehingga 5 kali 10 pangkat min 6 farad sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Tegangan sumber sama dengan 26 sin 200 T volt. Yang kedua ditanya kuat arus maksimum dari rangkaian IM. Mari kita jawab ya. Ini saya akan menjelaskan contoh soal rangkaian gabungan RL dan C. 1. Diketahui resistornya 12 ohm, 2. Induktornya sama dengan 0,075 Henry, yang ketiga kapasitornya sama dengan 500 mikrofarad, di mana suatu mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad, sehingga 5 kali 10 pangkat min 6 farad sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Tegangan sumber sama dengan 26 sin 200 T volt. Yang kedua ditanya kuat arus maksimum dari rangkaian IM. Mari kita jawab ya. Kedua, kita akan tentukan reaksi induktif, yaitu rumusnya XL sama dengan WL, XL sama dengan 200 dikali 0,075, sehingga hasilnya XL sama dengan 15 ohm. Yang ketiga, kita akan menentukan reaksi kapasitif, yaitu rumusnya X C sama dengan 1 per omega C sama dengan XC sama dengan 1 per 200 kali 5 10 pangkat min 4. Hasilnya 1 10 pangkat min 1 atau hasilnya 10 ohm. Nah, setelah itu mari kita cari impedansinya. Rumusnya Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah buka kurung 15 dikurang 10 tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Maka hasilnya 13 ohm. Kita masukkan semua hasil dalam rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Maka rumus tegangan maksimum Vm sama dengan Im kali 2 karena dicari rumus maksimum, sehingga Im Vm per 2 sama dengan 26 dibagi 13 sama dengan 2 ampere. Sekian dari saya. Terima kasih. Mengenai aplikasi rangkaian gabungan RLC pada kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman pasti nggak nyangka nih, pada satu produk ini rupanya menggunakan rangkaian gabungan. Padahal ini sudah banyak ya tidak digunakan pada zaman sekarang, yaitu radio. Nah, teman-teman juga bisa lihat juga di gambar di samping. Stasiun radio ini menggunakan rangkaian RLC nih. Nah, gimana? Untuk stasiun radio tertentu, terdapat frekuensi resonansi tertentu juga, sehingga dengan menyetel frekuensi ini nih, kita dapat mendengar suara stasiun radio tertentu. Nah, biasanya kita menyetel pada radio, kita pasti mengubah nih frekuensinya, juga mengubah lagu-lagu pada radio tersebut juga kan. Kalau teman-teman yang sudah nih, yang pernah menggunakan radio pasti tahu gimana frekuensi yang ada pada radio. Nah, pada penerima radio, rangkaian RLC manakah yang digunakan? Ada banyak arsitektur, bisa kita sebut juga dengan desain. Untuk penerima radio RF ini secara umum sinyal frekuensi R audio F atau disebut juga dengan sinyal RF perlu diubah menjadi frekuensi yang lebih rendah
sehingga dapat mengambil informasi darinya. Nah, didapat juga nih gambar di samping, teman-teman bisa lihat kita dapat melakukan perjalanan dengan sinyal melalui blok penerima. Yang pertama adalah antena. Nah, kalau nggak ada antena biasanya kita nggak bisa nih nyetel-nyetel radio, nggak bisa juga mencari frekuensinya, sibuk kita putar-putar nih radionya, ya kan? Nah, padahal radio tersebut menggunakan rangkaian gabungan. Gimana nih teman-teman? Teman-teman juga pasti baru tahu kan kalau radio sebenarnya menggunakan rangkaian gabungan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Nah, semoga kalian bisa ngerti apa yang kami jelaskan ya. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton. Dan bye!